Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Lewal Furqan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehingga kita dapat bertemu walaupun masih dengan secara online. Kita masih dapat bertemu untuk melanjutkan kegiatan belajar kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami, apa yang akan kita pelajari bisa dengan mudah kita mengerti, serta mendatangkan tambahan ilmu yang bermanfaat, tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang menjadikan kita semakin memahami Islam dengan baik, semakin bertakwa kepada Allah, semakin berbakti kepada orang tua, semakin ikhlas dalam beramal sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Lewal Furqan, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang fikih nikah. Dan sebelum kita lanjut kepada pembahasan yang baru, mari kita murojaah terlebih dahulu apa-apa yang telah kita lewati dari pertemuan yang lalu. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ya, karena nggak semua perempuan boleh kita nikahi, nggak semuanya. Ada beberapa perempuan yang tidak boleh kita nikahi. Kemarin kita membahas bahwasannya perempuan yang tidak boleh dinikahi itu ada dua macamnya. Ada dua kelompok. Satu, perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Kelompok yang kedua, perempuan yang haram dinikahi secara temporal. Maksudnya tidak selama-lamanya. Ada saat di mana dia haram kita nikahi, ada saat di mana dia boleh kita nikahi. Nah, kelompok yang pertama, wanita-wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Yang pertama adalah ibu dan terus ke atas. Ya, nasab kita dari ibu sampai terus ke atas. Ibu kita, ibunya ibu kita, yaitu nenek, ibunya nenek kita, buyut, terus naik ke atas, haram untuk dinikahi oleh kita. Dan mereka disebut dengan asalnya nasab kita. Asal nasab kita. Yang kedua
adalah anak perempuan, anak perempuan kita. Terus ke bawah, anaknya anak perempuan kita, atau anak perempuan dari anak laki-laki kita. Terus ke bawah lagi, ya, anak perempuan dari cucu kita, cucu perempuan kita ya, dan anak perempuan dari cucu laki-laki kita. Ini tidak boleh dinikahi. Baik, Ustaz berikan gambaran ya. Ini kita misalnya nih. Kita punya anak. Anak ini haram untuk kita nikahi. Kita juga mungkin punya anak laki-laki. Lalu anak perempuan kita atau anak laki-laki kita punya anak lagi yang disebut dengan cucu. Anak perempuan atau bisa dibilang cucu perempuan ini juga haram dinikahi oleh kita. Kemudian ada anak atau cucu perempuan dari anak laki-laki kita. Ini juga haram dinikahi. Terus sampai ke bawah, mereka tidak boleh kita nikahi. Dan ini disebut dengan furu'ul insan, anak keturunannya. Ini anak keturunan kita tidak boleh dinikahi. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah saudari perempuan kandung, saudari perempuan sebapak, dan saudari perempuan seibu, itu yang ketiga. Saudari perempuan kandung, saudari perempuan sebapak, maksudnya bapaknya sama dengan kita, ibunya beda. Dan saudari perempuan seibu, artinya ibu kita sama ibunya dia sama, tapi bapaknya beda. Taib. Yang keempat, anak perempuan dari saudara laki-laki kandung. Dan anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak, dan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Dengan kata lain, keponakan kandung, keponakan sebapak, dan keponakan seibu. Ini yang keempat. Tidak boleh kita nikahi. Anak perempuan dari saudara kandung kita, saudara laki-laki kandung kita, tidak boleh kita nikahi. Anak perempuan dari saudara laki-laki sebapak kita. Kita misalnya nama kita Ahmad. Kita punya saudara sebapak namanya Umar. Kita sama Umar bapaknya sama, cuman ibunya beda. Umar kalau punya anak, itu keponakan kita, dan kita gak boleh nikah sama anaknya Umar. Begitu pula dengan anak perempuan dari saudara laki-laki seibu. Artinya ibunya sama, bapaknya beda. Bagaimana caranya? Ibunya sama, bapaknya beda. Ya mungkin perempuan telah menikah dengan seorang laki-laki, kemudian punya anak, kemudian suaminya meninggal, lalu dia nikah lagi sama laki-laki yang lain, punya anak lagi. Nah, anak dari laki-laki pertama
sama anak dari laki-laki kedua itu akan menjadi saudara, namanya saudara seibu karena ibunya sama tapi bapaknya beda. Kemudian yang kelima, haram untuk dinikahi anak perempuan dari saudari perempuan sekandung. Juga anak perempuan dari saudari sebapak dan anak perempuan dari saudari seibu. Kalau poin keempat tadi kan anak perempuan dari saudara sebapak, saudara laki-laki seibu, dan saudara laki-laki kandung. Kalau poin kelima saudari perempuan, ya, anak perempuan dari saudari perempuan sekandung, anak perempuan dari saudari perempuan sebapak, dan anak perempuan dari saudari perempuan seibu. Yang keenam, bibi kandung, ya, bibi kandung tuh artinya kakak atau adik kandung bapak kita. Kakak atau adik kandung bapak kita itu namanya bibi kandung. Atau bibi sebapak artinya saudari perempuan bapak kita yang saudari perempuan bapak kita ini dengan bapak kita bapaknya sama. Saudari perempuan bapak kita yang sebapak. Serta saudari perempuan bapak kita yang seibu. Baik, saya juga berikan gambaran. Misalnya ini kita. Nah, di atas kita ada bapak. Bapak kita ini punya saudari. Kalau bapak kita sama saudari ini bapak dan ibunya sama, maka saudari ini disebut dengan bibi kandung kita. Sebab saudari ini sama bapak kita, bapak dan ibunya sama. Ini berarti bibi kandung kita. Tapi jika saudari ini sama bapak kita, bapaknya sama, tapi masing-masing ibunya beda. Maka saudari ini namanya bibi kita sebapak. Karena saudari ini sama bapak kita, cuma bapaknya doang yang sama, tapi ibunya beda. Ini namanya bibi sebapak. Kemudian jika saudari bapak kita ini sama bapak kita, ibunya yang sama, sedangkan bapaknya beda, maka ini namanya bibi kita seibu. Karena si saudari ini sama bapak kita ibunya sama tapi bapaknya beda. Nah, tiga bibi ini haram untuk
kita nikahi selama-lamanya. Ini poin ke-6. Sedangkan poin ke-7 juga sama pembahasannya tentang bibi. Tapi bibi yang mana? Tayyib. Ini dia. Bibi dari ibu. Jadi ini kita nih. Ini kita. Terus di atas kita ada ibu. Kalau tadi kan di atas kita ada bapak. Karena kan ada bibi dari bapak, ada bibi dari ibu. Nah, sekarang kita ngomonginnya bibi dari ibu. Ini kita dan di atas kita ada ibu. Ibu kita punya saudari. Ini namanya ini namanya bibi dari ibu. Sebelum kita lanjut, Ustadz mau nyampaikan dulu nih penting. Kalau bibi dari ibu dalam bahasa Arab namanya kholah. Kholatun. Ingat-ingat ya. Tapi kalau misalnya ini kita, di atas kita ada bapak. Bapak kita punya saudari. Ini juga kan bibi. Tapi bibi dari bapak. Kalau bibi dari bapak namanya amatun. Kalau bibi dari ibu namanya khalatun. Nah, untuk bibi dari bapak tadi sudah kita bahas. Sekarang kita masuk ke bibi dari ibu. Kalau khalah ini atau saudari ini sama ibu kita, bapak dan ibunya sama, maka ini namanya kholah kandung. Kholah kandung. Tayyib. Tapi kalau saudari ini sama ibu kita cuma bapaknya aja yang sama, tapi masing-masing punya ibu yang berbeda. Ini namanya kholah sebapak. Lalu jika saudari ini sama ibu kita, ibunya sama, tapi masing-masing punya bapak yang berbeda, ini namanya kholah seibu. Kholah ini mau kholah kandung, mau kholah sebapak, mau kholah seibu, tiga-tiganya haram untuk kita nikahi selama-lamanya. Taib. Itu dia 7 orang perempuan yang haram kita nikahi karena ada hubungan keluarga. Kemudian masih pada kelompok perempuan pertama yang haram dinikahi untuk selama-lamanya adalah perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan besanan, ya. Ada hubungan pernikahan antara keluarganya dia sama keluarganya kita. Ya, karena ada hubungan pernikahan. Bukan hubungan keluarga nih sekarang. Yang kedua, ada hubungan pernikahan. Yang pertama adalah istri bapak kita. Nah, perlu dipahami, bukankah istri bapak tadi sudah disebutkan dengan istilah ibu? Ingat, istri bapak kita belum tentu ibu kita asli. Ya. Misalnya saja seseorang namanya Budi. Budi punya bapak dan punya ibu kandung. Tapi ibu kandungnya sudah meninggal, terus bapaknya nikah lagi sama perempuan lain. Nah, perempuan yang dinikahi oleh bapaknya sepeninggalan ibunya itu nggak boleh dinikahin sama Budi. Ya, istri bapak
dan juga istrinya kakek. Ini tidak boleh dinikahi oleh kita. Poin pertama. Yang kedua adalah istri anak keturunan kita. Mau istrinya anak, istrinya cucu, ini yang nggak boleh juga dinikahi. Ya, penting untuk kita catat. Yang ketiga, ibu istri kita atau ibu mertua ini nggak boleh dinikahi selama-lamanya. Yang keempat, anak perempuan istri kita misalnya ya lagi ya Budi nikah sama seorang janda yang sudah punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu berarti dalam istilah bahasa Indonesianya kan anak tiri, ya. Nah, anak tiri itu nggak boleh dinikahi. Anak tiri nggak boleh dinikahi dengan catatan ya seorang laki-laki telah menikah sama ibunya dan telah melakukan hubungan suami istri. Jika seorang laki-laki anggap namanya Budi menikah dengan seorang janda namanya Jenab. Nah, si Jenab ini punya anak perempuan namanya ya Maryam misalnya. Lalu si Budi sama Jenab sudah nikah dan sudah melakukan hubungan suami istri, maka si Budi nggak boleh nikah sama si Maryam. Taib ya. Yang keempat adalah anak tiri. Boleh dinikahin jika sudah melakukan hubungan badan suami istri dengan ibu anak tiri tersebut. Yang kelima yang haram dinikahi juga adalah kalau poin kelima ini adalah yang laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan. Ini beda sendiri berarti nih. Yang kelima laki-laki yang haram dinikahi oleh perempuan. Yang pertama adalah suami bapaknya. Suami ibunya, Suami ibunya, berarti kan bapak. Iya bapak tapi nggak mesti bapak kandung kan. Bisa jadi ya. Misalnya Maryam punya ibu kandung namanya Zainab. Maryam punya ibu kandung namanya Zainab. Nah, bapaknya Maryam meninggal dunia. Kemudian ibunya Maryam nikah lagi sama laki-laki lain. Nah, itu laki-laki lain kan disebut dengan bapak tiri ya. Itu nggak boleh dinikahi. Artinya suami ibu tidak boleh dinikahin. Kemudian poin kelima juga adalah suaminya anak tidak boleh dinikahin. Anak laki-laki dari suami nggak boleh dinikahi oleh perempuan. Yang disebut juga dengan anak tiri. Anak laki-laki tiri nggak boleh dinikahi oleh perempuan. Dan bapak mertua. Jadi poin kelima itu adalah laki-laki yang nggak boleh dinikahi oleh perempuan. Kalau sebelum-sebelumnya kan pembahasannya perempuan-perempuan yang nggak boleh dinikahi oleh laki-laki. Nah sekarang poin kelima, laki-laki yang nggak boleh dinikahi oleh perempuan. 1, suami ibu. 2, suaminya anak perempuan. 3, anak suami atau anak tiri. 4, bapak mertua. Itu adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi oleh seorang perempuan. Kemudian yang ketiga adalah wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena ada hubungan sepersusuan. Yang ada 7 nih. Yang pertama, ibu yang menyusui tidak boleh dinikahi. Yang kedua, saudari sepersusuan.
ada seorang perempuan nyusuin kita dan dia juga nyusuin anak perempuan yang lain. Gambarannya gini. Ini ada perempuan, anggap namanya Maryam. Kemudian Budi. Ini Budi bukan anaknya Maryam. Misal anggap aja Budi ini tetangganya lah. Jadi ketika si Budi lahir, ibunya Budi meninggal. Kemudian si Budi ini disusuin sama Maryam. Ya, Budi ini bukan Budi ini bukan anak kandung Maryam. Dia bukan anak kandungnya Maryam ya. Dia tetangga, ingat-ingat dia tetangganya Maryam. Karena ketika si Budi lahir, ibunya Budi meninggal. Anggap seperti itu. Nah si Maryam saat itu juga menyusui anak kandungnya namanya misalnya Zainab. Maka Budi sama Zainab punya hubungan. Namanya hubungan apa? Hubungan sepersusuan. Ini gak boleh nikah antara Budi sama si Zainab. Atau ternyata Maryam juga menyusui anak perempuan lain. Misalnya namanya Ocha misalnya. Ini juga bukan anak kandung Maryam. Ini bukan anak kandungnya Maryam juga. Ini anak orang lain yang disusuin sama Maryam. Nah Budi sama si Ocha ini juga punya hubungan namanya hubungan sepersusuan. Sehingga tidak boleh menikah antara Budi dan Ocha. Nah ini pengharaman karena sepersusuan. Kemudian yang ketiga, anak perempuan dari saudara laki-laki yang sepersusuan. Maksudnya bagaimana? Taib. Maksudnya gini ya ikhwan. Anggap lagi misalnya Maryam ya di bawah. Si Budi pernah disusuin sama Maryam. Dan Budi ini bukan anak kandungnya Maryam. Lalu Maryam punya anak kandung laki-laki namanya Ali misalnya. Ini Ali anaknya Maryam. Ali ini anak aslinya Maryam. Lalu si Budi punya anak perempuan namanya misalnya Sarah. Nah Budi sama Sarah tidak boleh melangsungkan nikah. Gak boleh. Ini yang ketiga. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Budi sama Ali ini punya hubungan. Nama hubungannya adalah saudara sepersusuan. Juga demikian ya. Misalnya Maryam bukan cuman punya anak laki-laki, tapi Maryam juga punya anak perempuan. Namanya Aminah. Ini anak kandungnya Maryam. Atau juga boleh Aminah bukan anak kandungnya Maryam, tapi disusuin sama Maryam. Ya intinya ini perempuan aja. Mau dia anak aslinya Maryam atau bukan. Kemudian Aminah ini punya anak perempuan. Namanya Fatimah misalnya. Nah Budi sama Fatimah tidak boleh melangsungkan nikah. Kenapa? Karena Budi sama Aminah punya hubungan namanya saudari sepersusuan. Ini poin keempat. Anak perempuan dari saudari sepersusuan itu gak boleh dinikahi.
Ya, Aminah ini mau anak kandungnya Maryam, mau Aminah ini bukan anak kandungnya Maryam, intinya Aminah pernah menyusu dari si Maryam. Poin yang keempat. Poin yang kelima, ya. Poin yang kelima adalah bibi sepersusuan. Taib. Ini Ustaz gambarin lagi nih. Jadi misalnya gini, bibi sepersusuan tuh. Ini kita nih. Kemudian di atas kita kan ada bapak. Bapak kita pernah menyusu sama ibunya. Ternyata ibunya bapak kita ini pernah suatu saat nyusuin anak tetangga. Misalnya namanya Sarah. Ini anak tetangga. Dia bukan anak dari nenek asli kita. Ya ini kan juga ini bisa disebut dengan nenek ya. Si Sarah ini bukan anaknya nenek kita. Tapi Sarah pernah nyusu sama nenek kita. Nah ini namanya bibi dari bapak sepersusuan. Bibi dari bapak tadi kita sebut dengan amah ya, dalam bahasa Arabnya disebut dengan amah. Amatun. Ini nggak boleh dinikahi sama kita. Ya, tapi ini kan bibi bukan bibi kandung, bukan bibi sebapak, bukan bibi seibu juga bukan, iya. Tapi ini bibi dari bapak kita yang sepersusuan. Kemudian juga ya, poin yang keenam adalah gambarannya nih di bawah nih. Ini kita. Di atas kita ada ibu kita. Ibu kita pernah nyusu sama ibunya. Ini disebut dengan nenek kita nih. Ternyata nenek kita pernah suatu ketika menyusui anak tetangganya juga. Anggap namanya misalnya adalah Zakia. Namanya Zakia. Ini anak tetangga nih Zakia. Bukan anak kandung nenek kita. Nah Zakia ini karena pernah menyusu sama nenek kita, maka Zakia ini adalah bibi dari ibu kita yang sepersusuan. Tadi bibi dari ibu namanya kholah dalam bahasa Arab. Kholah ini adalah kholah sepersusuan. Dan ini juga tidak boleh kita nikahi. Ini gak boleh kita nikahi. Ini gak boleh kita nikahi. Kemudian ya, wanita sepersusuan yang tidak boleh kita nikahi, yang ketujuh adalah ini kita, ini istri kita. Istri kita pernah menyusui anak tetangga. Siapa anak tetangga? Misalnya namanya Sumayyah, anak perempuan. Istri kita pernah menyusui anak tetangga namanya Sumayyah. Nah ini Sumayyah ini namanya berarti anak tiri susuan. Ini tidak boleh kita nikahi karena pernah disusui oleh istri kita. Taib, itu dia perempuan-perempuan yang haram dinikahi karena sepersusuan. Nah, dengan demikian selesai pembahasan dan murojaah tentang perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya ada dua juga. Yang pertama karena ada hubungan kekeluargaan, ya.
Kemudian yang kedua, karena ada hubungan, ada 3 kelompok, maaf. Perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya ada 3. 1, karena ada hubungan kekeluargaan. Yang kedua, karena ada hubungan pernikahan. Yang ketiga, karena ada hubungan sepersusuan. Tayyib. Ini murojaahnya panjang nih ya ikhwan. Gak apa-apa karena Ustadz pengen kalian betul-betul paham dalam hal ini. Ini masalah pernikahan. Dan pernikahan itu permasalahan yang gak ringan. Harus betul-betul teliti. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan perempuan yang dinikahi, yang haram dinikahi secara temporal, artinya nggak selama-lamanya. Ada saat, ada kala di mana mereka tidak boleh kita nikahi dan ada kala di mana mereka boleh kita nikahi. Ya. Dan ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang haram dinikahi karena alasan menggabung dan ada yang haram dinikahi karena keadaan tertentu. Ya, jadi yang kedua adalah kelompok perempuan yang haram dinikahi tapi nggak selama-lamanya. Atau dengan bahasa lain secara temporal. Ada saatnya nggak boleh dinikahi, ada saatnya boleh dinikahi. Dan kelompok perempuan kedua ini ada 2 juga, terbagi menjadi 2. 1 haram dinikahi karena alasan penggabungan. Yang kedua haram dinikahi karena keadaan tertentu. Baik, kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu perempuan yang haram dinikahi secara temporal dan alasan haram dinikahinya karena adanya penggabungan. Yang pertama adalah menggabungkan 2 saudari. Ya. Poin pertamanya, saya kasih gambaran. Ini misalnya kita nikah sama perempuan namanya Sarah misalnya. Ternyata si Sarah ini punya saudari namanya Zainab. Mau ini saudari kandungnya Sarah, mau saudari sebapaknya Sarah, mau saudari seibunya Sarah, mau saudari sepersusuannya Sarah. Intinya si Sarah ini punya saudari namanya Zainab. Nah, kita nggak boleh nikah sama si Zainab. Kenapa nggak boleh nikah sama Zainab? Karena kalau kita nikahin Zainab berarti kita telah menggabungkan antara 2 saudari. Haram nih yang pertama. Yang kedua, menggabungkan antara perempuan dengan bibinya. Contohnya lagi misalnya, jangan kita dulu deh, Budi misalnya. Budi nikah sama perempuan namanya Ica misalnya. Ternyata si Ica ini punya bibi namanya Zakia. Ini bibinya istri. Budi punya istri namanya Ica. Ica punya bibi namanya Zakia. Kita nggak boleh nikah sama Zakia. Ketika kita sudah menikah sama si Ica, kita nggak boleh nikah lagi sama si Zakia karena akan menggabungkan antara perempuan sama bibinya. Ini nggak boleh. Mau itu bibi kholah, mau itu bibi ama, mau bibi kandung, sebapak, seibu, sepersusuan, intinya bibi itu nggak boleh. Atau si Ica ini punya saudari namanya Zainab. Lalu si Zainab ini punya anak namanya
Ocha misalnya. Kita udah nikah sama si Ica, maka kita nggak boleh nikah sama si Ocha, nggak boleh. Nggak boleh nikah sama si Ocha. Kenapa? Karena akan menggabungkan antara perempuan sama keponakannya. Atau si Ica ini juga punya saudara laki-laki, namanya Ali. Saudara ya, Ali ini saudaranya Ica. Si Ali ini saudaranya Ica. Ali punya anak namanya Aisyah misalnya. Namanya Aisyah. Nah, si Budi yang udah nikah sama Ica, dia nggak boleh nikah sama si Aisyah, nggak boleh. Karena itu akan menggabungkan antara perempuan dengan keponakannya. Pahami baik-baik. Kemudian misalnya Ica, ya, si Ica ini punya anak dari suami yang lama. Misalnya anak perempuan juga. Misalnya namanya Fatimah. Ya. Anak Ica dari suami pertama. Budi nggak boleh nikah sama si Ica, nggak boleh melangsungkan pernikahan sama si Ica. Ya, atau si Ica punya anak lagi. Si Ica punya anak lagi, namanya Hafsah. Si Budi juga nggak boleh nikah sama si Hafsah, karena akan menggabungkan antara Ica, antara perempuan sama cucunya, ini nggak boleh. Si Ica ternyata punya anak laki-laki, namanya Ucok. Ya, si Ucok ini punya anak perempuan, namanya Humairo. Si Budi ini gak boleh nikah sama Humairo. Lihat jalurnya ya ikhwan, pahami baik-baik. Ya, Budi gak boleh nikah sama Zakia. Budi gak boleh nikah sama Aisyah. Budi gak boleh nikah sama Ocha. Budi gak boleh nikah sama si Hafsah. Dan gak boleh nikah sama Humairo. Kapan gak boleh nikahnya? Ketika Budi masih memiliki hubungan pernikahan dengan si Ica. Karena kalau begitu nanti dia akan menggabungkan antara perempuan sama bibinya, perempuan sama keponakannya, perempuan sama cucunya. Itu gak boleh digabung. Ya, baik. Alhamdulillah, dengan demikian selesai sudah murojaah kita. Ini baru murojaahnya. Kita belum masuk ke pembahasan yang baru. Mudah-mudahan dengan murojaah ini kalian semakin memahami pelajaran yang kemarin kita telah lalui. Taib. Yuk kita kembali ke buku Fikih Muyassar. Nah, penulis mengatakan wal qaidatu huna, kaidah yang terdapat di sini adalah annal jam'a yahrumu baina kulli imra'ataini law faradat ihdahuma dzakaran
lama jaza lahu an yatazawwajal ukhra. Artinya menggabungkan ya perempuan dengan saudarinya, perempuan dengan bibinya, perempuan dengan keponakannya, perempuan dengan cucunya itu haram dalam hukum Islam. Kita udah nikah sama perempuan nih, perempuan itu punya bibi, kita nggak boleh nikah lagi sama bibinya. Tapi kita boleh menikah sama bibinya perempuan itu ketika kita sudah tidak ada hubungan suami istri dengan si perempuan. Ya, intinya menggabungkan, artinya melangsungkan pernikahan sekaligus dua. Pertama sama seorang perempuan, yang kedua sama bibinya. Padahal kita masih menikah sama perempuan tersebut. Ya, kita masih berstatus suami istri sama perempuan tersebut. Maka kita nggak boleh menikah lagi sama bibinya. Ini akan menggabungkan, haram hukumnya. Wa dalilu dzalika, dasar hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajma' bainal mar'ati wa ammatiha. Jangan kalian sudah nikah sama perempuan nikahin lagi bibinya, jangan. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, dan jangan kamu menikah sama perempuan terus kamu nikah lagi dengan bibinya yang khalah. Ya, bibi kan ada dua ya, amah sama khalah. Ingat, kalau kita sudah menikah sama seorang perempuan, kita nggak boleh menikahi amah perempuan tersebut dan khalah perempuan tersebut. Wa hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antun kahul mar'atu ala ammatiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menikahi perempuan lalu nikahin lagi bibi perempuan tersebut. Wala ama ala binti akhiha, dan nggak boleh menikahi seorang perempuan terus menikahi keponakan perempuan tersebut. Walal mar'a ala khalatiha wala khalah ala binti ukhtiha, dan nggak boleh menikahi perempuan lalu menikahi khalahnya perempuan tersebut, atau menikahi perempuan lalu menikahi ponakan perempuan tersebut. Wala tunkahul kubra ala sughra wala sughra ala kubra, nggak boleh menikahi seorang perempuan terus kita nikahin lagi kakak perempuan tersebut. Secara bersamaan kita punya hubungan suami istri antara perempuan sama kakaknya juga, ini nggak boleh. Juga nggak boleh menikahi seorang perempuan terus kita nikahin juga adik perempuan tersebut, ini nggak boleh. Nggak boleh menggabungkan pernikahan seperti itu. Kama ajma'al ulama wa ala hadzat tahrim, dan para ulama bersepakat haramnya pernikahan seperti ini. Taib. Lalu kita masuk ke pembahasan yang baru. Alhamdulillah. An-naw'u tsani, ya, yang kedua dari wanita-wanita yang haram dinikahi secara temporal. Kan tadi ada dua ya. Ada yang haram dinikahi karena alasan penggabungan, yang kedua haram dinikahi karena keadaan tertentu. Nah, yang kedua ini adalah wanita yang haram dinikahi secara temporal karena keadaan tertentu. Maka natahrimuhu li'aridin, perempuan yang haram dinikahi karena keadaan tertentu. Al-awwal, yang pertama, yahrum tazawwujul mu'tadda minil ghair, haram menikahi perempuan yang masih beridah dari suaminya. Ada perempuan diceraikan sama suaminya, lalu perempuan tersebut masih dalam idahnya, masih dalam penantian yang kurun waktunya 3 bulanan. Itu gak boleh langsung dinikahi sama laki-laki lain, haram hukumnya. Laki-laki menikahi perempuan yang masih dalam iddah. Masa iddah itu adalah masa penantian setelah diceraikan oleh suami, yaitu selama 3 bulan waktunya. Selama 3 bulan itu si suami asli masih punya kesempatan mau balikan lagi atau enggak. Selama masa iddah, laki-laki lain gak boleh menikahi perempuan tersebut. Tsani, yang kedua,
Liqaulihi ta'ala, maaf yang pertama belum selesai. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan kalian ya menampakkan secara nyata, menampakkan secara jelas, secara terang-terangan untuk menikahi wanita yang masih dalam keadaan iddah. Ini perempuan masih dalam iddah, jangan secara terang-terangan kita mengungkapkan saya pengen nikahin kamu, jangan. Tapi ya tunggu sampai perempuan tersebut selesai masa iddahnya, baru sampaikan kalau seseorang laki-laki ingin nikah sama dia. Jelas ya yang pertama ya, nggak boleh menikahi perempuan yang masih dalam keadaan iddah. Tapi kalau iddahnya sudah habis, silakan dinikahi. Yang kedua, haram menikah yahrumu tazawuju man talaqaha thalathan hatta yata'aha zaujun ghairuhu. Haram menikahi perempuan yang sudah ditalak 3 kali. Sampai perempuan yang telah ditalak 3 kali itu nikah dulu sama laki-laki lain, kemudian sudah sampai berhubungan suami istri. Contoh misalnya ya, ini Ustadz kasih gambaran. Budi menikah sama perempuan namanya Zainab. Nikah nih. Sama Budi Zainab ditalak 3 kali. Diceraikan sampai 3 kali. Maka Budi putus hubungan nikahnya sama Zainab. Karena sudah ditalak sampai 3 kali. Terus Budi nyesel pengen nikah lagi sama Zainab. Gak boleh. Sampai kapan? Sampai Zainab nikah dulu sama laki-laki lain. Misalnya sama Ali. Dan Zainab sama Ali sudah nikah, sama sudah melakukan hubungan suami istri. Lalu Ali mentalak Zainab. Setelah itu baru Budi boleh nikah lagi sama Zainab. Itu maksudnya ikhwan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Apabila suami mentalak istrinya dengan talak bain namanya, talak sampai 3 kali, maka istrinya itu sudah gak bisa lagi dinikahi sama mantan suaminya, kecuali si perempuan atau si mantan istri tersebut nikah dulu sama laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, lalu melakukan hubungan suami istri, terus diceraikan sama suaminya yang baru, maka si mantan istri ini boleh balikan lagi, menikah lagi sama mantan suaminya. Asalif yang ketiga, yahrumu tazawujul muhrima hatta tahilla min ihramiha. Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang ihram, sedang ibadah haji atau sedang ibadah umroh sampai selesai ihramnya. Di hadis Utsman radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu, orang yang sedang ihram gak boleh menikah. Wala yunkahu, dan jangan dinikahi. Wala yakhtubu, dan gak boleh ngelamar. Kalau ada orang sedang ibadah haji atau ibadah umroh, dia gak boleh nikah. Ya, karena dia sedang dalam keadaan ihram. Ya, dan gak boleh orang lain menikahi dia, gak boleh. Dan juga gak boleh
melangsungkan lamaran. Arabi yang keempat, yahrum tazawuj kafir bil mar'atil muslimah. Enggak boleh menikahi wanita muslim dengan lelaki kafir. Enggak boleh. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian nikahi anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki kafir sampai laki-laki kafir ini beriman. Jangan. Al-khamis yang kelima, wa yahrumu ala rajulil muslim an yatazawwajal kafirata illal kitabiyata. Haram bagi seorang laki-laki muslim, laki-laki beragama Islam menikah dengan perempuan kafir kecuali Nasrani atau perempuan Yahudi boleh dinikahi. Sekali lagi, laki-laki yang beragama Islam haram menikah dengan perempuan kafir kecuali perempuan itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani, maka masih boleh. Tapi kalau beragama Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, misalnya nggak punya agama, itu haram untuk dinikahi. Dengan kata lain, wanita kafir yang boleh dinikahi oleh lelaki muslim adalah wanita yang beragama Nasrani atau beragama Yahudi. Fayajuzu lahu an yatazawwaja biha. Laki-laki itu boleh menikah sama perempuan Nasrani atau Yahudi. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wahai laki-laki yang beragama Islam, jangan kalian menikah sama perempuan yang musyrik, yang kafir sampai dia beriman. Wa qauluhu ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah taala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, yakni fahunna hillul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan dari kalangan Yahudi atau Nasrani itu mereka halal untuk kalian nikahi. As-sadis yang keenam, yahrum alal hur al muslim an yatazawwaj al amat al muslimah. Lelaki muslim yang merdeka haram menikahi perempuan muslim yang berstatus budak. Nggak boleh. Ini hukum asalnya. Illa idza khaf ala nafsihi zina. Kecuali laki-laki muslim yang berstatus merdeka ini dia takut jatuh dalam perzinahan. Tapi dia nggak punya uang banyak untuk menikahi perempuan muslim yang berstatus merdeka. Dia cuma punya uang, ya, modal nikah untuk menikahi perempuan muslim yang statusnya budak. Ini boleh kalau seperti ini. Walam yakdir ala mahril hurrah, ya, dan dia nggak punya kemampuan untuk menikahi perempuan muslimah yang berstatus merdeka, au thamanul amah, ya, juga perempuan yang berstatus budak. Fayajuzu hina izin tazawwajul amatul muslimah. Kalau dia takut zina dan dia nggak punya modal nikah untuk menikahi perempuan yang berstatus merdeka, maka dia boleh menikahi budak perempuan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man lam yastati minkum taulan ayyankihal muhsanat al mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa di antara kalian gak punya biaya untuk menikahi perempuan yang merdeka dan perempuan tersebut beriman, maka halal bagi kalian menikahi seorang budak perempuan yang beriman. Ya, kalau kalian gak punya uang untuk menikah dengan perempuan yang merdeka atau dengan budak perempuan, kalian gak punya uang untuk menikahi mereka, dan kalian takut
terjatuh dalam perzinahan, maka kalian boleh menikahi budak perempuan yang beriman milik kalian sendiri, boleh dinikahin. Asabi yang maaf, ila qauli ta'ala, sampai kepada firman Allah, dzalika liman khasyal anata minkum. Hal ini boleh jika orang tersebut takut terjatuh dalam perbuatan zina. Yang ketujuh, yahrumu 'alal abdil muslim an yatazawwad sayyidatahu. Laki-laki muslim tapi dia budak gak boleh menikah dengan majikannya yang muslimah. Gak boleh. Li'anal ulama ajma'u 'ala dzalik, dan para ulama sepakat akan keharaman ini. Wali munafati baina kauniha sayyidatahu wa kaunuhu zaujan laha. Karena akan bertabrakan, ya. Si budak laki-laki ini masih berstatus budak, tapi dalam sisi lain dia sudah menjadi suami majikan, ini nggak bakalan nyambung. Makanya para ulama bersepakat budak laki-laki yang beragama Islam nggak boleh menikah sama perempuan majikannya. Lalu yang kedelapan, yang terakhir, yahrum ala sayyid an yatazawwaj mamlukatahu li'anna aqdal mulki aqwa min aqdan nikah. Artinya haram bagi majikan laki-laki menikahi budak perempuannya karena akad kepemilikan budak itu lebih kuat daripada akad nikah. Ya. Tayyib. Itu dia hal-hal perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi secara temporal karena keadaan. Tayyib ahibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kalian catat perkara-perkara yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.